Hai keluarga mahasiswa Departemen Ekonomi dan Bisnis. Kembali lagi di podcast The Berisik. DEB ngobrol santai, tetap asik. Kali ini bersama aku, Yosi Gracia Beruginting. Tapi tenang aja, kali ini aku bersama narasumber yang cantik nih di sebelah kiri kita. Boleh kenalan gak Kak, namanya siapa dan prodi apa? Oke, sebelumnya halo Yosi dan teman-teman semua. Kenalin aku Melanie Fatikan, teman-teman dan Yosi bisa panggil aku Mela. Aku dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti angkatan 2023. Oh, anak MPP. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, fun fact-nya apa? Waduh, kalau untuk fun fact sendiri, aku dulu waktu SD atau SMP gitu, aku lupa tepatnya, Iya. itu aku pernah dikira mualaf. Mualaf. Iya, Karena namanya pasti. karena Oh, namanya Fatikan. Tapi aslinya Islam dari Islam. lahir. Alhamdulillah. Oke, thank you ya Kamela. Iya. Oke, kalau dipikir-pikir nih teman-teman, hidup ini sebagai mahasiswa pasti nggak lepas nih dari yang namanya proses. Kadang lancar, kadang juga menghadapi hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi justru dari situ kita bisa belajar, berkembang, bahkan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Iya, Nah, benar. maka dari itu, tema kali ini juga sangat relate nih. Kita mengangkat tema dinamika kehidupan mahasiswa, berproses, dan bertumbuh dalam tantangan. Oke, kita kan udah bersama narasumber terbaik kita nih, Kak Mela. Aku juga udah stalking nih dari IG-nya Kak Mela. Apa Iya, tuh? aku stalking di Kak Mela. Kak Mela kalau gak salah sudah mengikuti selama 3 tahun ini ada 3 ya Kak, ada 3 event, yaitu ada Olivia, Kobisma juga Mapres. Bener gak Kak Mela? Bener banget. Bener banget. Nah, kalau boleh tahu, Olivia, Kobisma, dan Mapres, apakah tiga-tiganya individu atau ada yang kelompok Kak? Campuran, ada yang tim, ada yang individu. Wow, keren banget ya Kamela, keren Hmm. banget. Nah, maka dari situ kita butuh Kamela nih di sini, karena ada pertanyaan teman-teman yang yang sudah ada di kepala nih Kak, terutama maba-maba yang lagi asik-asiknya nih mengejar keaktifan, baik itu di akademik maupun di non akademik. Pastinya ada proses dan juga hambatan-hambatan yang kita hadapi kan Kak Mela. Maka dari situ kita mau jawaban dari Kak Mela nih. Kita ada pertanyaan. Mm-mm. Tapi kita mau Kak Mela ambil dari sini nih. Oke, ini ada apa ya? Ada ini di door sini? prize. Oke. Boleh ditunjukin ke kamera, Kak Mela? 3. Oke, selamat Kakak mendapat nomor 3. Iya, dapat apa itu? Dapat pertanyaan. Oke. Kakak senang? Senang. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3. Kalau boleh diceritain nih Kak, selama kurang lebih 3 tahun sudah mengikuti perlombaan, ada itu Olivia, ada Kobisma, juga ada Mapres. Gimana sih kira-kira perjalanan Kak Mela sendiri dalam menghadapi tantangan sekaligus bertumbuh dalam semua pengalaman itu? Boleh di-share nggak sih Kak, gimana rasanya juggling bagi waktu antara 3 kompetisi bergengsi tersebut? Oke, banyak banget ya sekali Iya, pertanyaan pertama. Oke, mungkin untuk dinamikanya naik turun sih. naik Kadang turun. kayak bersemangat dan berenergi untuk melakukan sesuatu, entah itu organisasi, kepanitiaan maupun akademik. Kadang juga kayak overwhelmed dengan Mm-mm. tugas, dengan tanggung jawab gitu. Tapi overall selama 3 tahun ini seru sih, karena kita bisa kayak mengambil pelajaran dari situ Iya, gitu. Kalau untuk bagi tantangan waktu. bagi waktunya itu tergantung kita sendiri kan. Tadi kan Mm-mm. ada yang individu, ada yang bertim Kelompok, juga iya. gitu. Mungkin yang harus effort itu yang tim Oh, di karena tim? ya karena kan aku nih setim sama yang beda jurusan gitu. Jadi kayak harus menyesuaikan jadwalku dan juga jadwal Jalan partnerku mereka, gitu. iya. Tapi sejurusan dan seangkatan, Kak? Iya, Oh, seangkatan. Ya sih, aku juga dengar kalau MPP tuh emang sering inspeksi ya, Kak. iya, Jadi kayak, waduh, terjun ke benar-benar. lapangan terus ya, Kak. Sangat sulit sih sebenarnya bagi waktu, tapi beruntungnya Kak Mela bisa bagi waktu. Iya, sebenarnya semua orang bisa sih. Bisa, tapi Tergantung tergantung. atur waktunya gimana. Oke. Oke Kak, dari awal daftar nih sampai selesai, ada nggak sih fase dimana Kakak ngerasa performa Kakak itu lagi kurang banget kayak gitu? Kalau emang ada, gimana sih cara Kakak menanggulanginya seperti itu untuk menghilangkan rasa Khawatir. khawatir dan juga ngerasa kalau Kakak itu kurang kayak gitu? Oke. Aku ngerasa kayak gitu sering ya, Oh, bukan sering. kadang gitu. Karena Hmm.
apa ya, mungkin menurut aku yang pertama yang harus dilakuin itu mencari partner yang bener-bener pas dan match dengan teman-teman gitu. Jadi Oke. ketika teman-teman udah nemu partner yang match, itu kayak akan terjalin chemistry dan berkomunikasi itu akan nyaman gitu. Yang Oke. pertama itu dulu. Kalau itu udah nanti kedepannya itu nanti akan gampang gitu. Walaupun tantangan sesulit apapun nanti bisa dilalui bersama sih Oh, gitu. yang penting partner ya Kak, karena kita juga bisa sekaligus menjadi teman cerita yang bisa menanggapi cerita Benar kita. banget. Oke Kak, perasaan apa sih yang paling dominan sekali muncul selama Kakak mengikuti kegiatan ataupun lomba-lomba kayak gitu Kak? Oke, dari 3 lomba itu kan memiliki tuntutan yang berbeda ya, Iya, dan bebannya juga berbeda gitu. heeh. Jadi mungkin rasanya yang pertama kali yang aku ikutin kan itu Olivia tahun Olivia, 2024. Itu kebetulan partnerku cutting 2 tahun di atas aku gitu. waduh, heeh. Jadi waktu itu partnerku ini lagi KKN, Mhm, jadi kayak bagi waktunya agak sulit karena KKN kan seharian mesti ada proker kan. iya, Terus luangnya mereka itu malam gitu. mhm. Jadi kayak waktu itu itu kan lomba pertama kali aku selama di kuliah, itu bener-bener perasaan yang dominan itu campur kayak Oh, panik, panik, khawatir, khawatir, deg-degan. Kayak itu kan deg-degan. baru pertama kali dan kayak belum terbiasa di fase itu Iya, gitu. Tapi ya karena itu tadi ada partner yang match, ada partner yang enak, jadi kayak mmm, oh ya udah kita jalanin aja gitu. Nanti bantu kok bareng-bareng, kita bisa mhm, diskusi bareng, tukar pikiran bareng gitu. Terus iya. kalau akhir-akhir ini mungkin yang aku perasaan yang paling dominan mungkin enjoy aja sih. Enjoy, Panik tapi enjoy. enjoy, jalanin aja dulu, Iya, bener karena kalau kita panik nanti berimbas ke yang lain lain, gitu. Kalau oh enjoy iya kan iya. nanti lancar ya. Misalkan di hari H presentasi, nanti misalkan ada pertanyaan juri yang di luar ekspektasi kita, kita bisa Bis dengan tenang gitu kalau oh iya enjoy. bener. Gitu. Emang kalau bertim itu agak sulit, tapi kalau partnernya oke, malah lebih gampang ya Kak Iya, jalaninnya, bener bisa banget. enjoy ya, meskipun Mhm. cutting sendiri. Iya, Oke Kak Mela, kita nggak cuma punya satu pertanyaan, oke. kita punya beribu-beribu pertanyaan. Maka dari itu kita mau masuk ke pertanyaan selanjutnya, Kak Mela boleh Ambil lagi. ambil lagi. Oke. Oh, ini yang tadi ya, Yang 3. tadi oke Mungkin taruh di sini dikeluarin aja dulu. Kak, oke. Hmm. Dapat nomor berapa nih? Dapat nomor Nomornya, oh 2. nomor 2 nomornya keberuntungan terus Oke. Kak. Dapat apa? Dapat pertanyaan lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari 3 pengalaman tersebut, dari Olivia lomba pertama dan bertim, Kobisma juga bertim, Mapres individu, tantangan yang paling berkesan atau paling berat nih buat Kakak, bagian yang mana Kak? Dari yang 3 ini, yang berkesan dulu deh. Yang mungkin yang Olivia, karena itu Olivia, lomba pertama pertama, kali aku selama kuliah dan juga itu bertim juga. iya, Kemudian yang berkesan kedua adalah Mapres, karena itu individu. individu. Iya, gitu. Mungkin untuk tantangan terberatnya nih Kak, dari yang 2 berkesan ini apa? Yang paling berat, Oh oh, mungkin yang individu ya, yang oh yang Mapres. Iya, Mapres. karena itu kayak bener-bener dari awal kita punya ide itu brainstorming Ya, sendiri, terus usaha sendiri, berusaha ngerti sendiri, gak mhm. ada temen buat apa ya, buat Tukar pikiran diskusi. juga, Iya, heeh. ya ada sih dosen pembimbing, tapi Oh itu kan ya, kayak cuma mengarahkan gitu dan loh. nggak bisa setiap saat kayak Iya, gitu kan bener, Kak? nggak into dalam Mhm, proses gitu. iya. Jadi lebih ke ini ya Kak, arah teknis juga manajemen waktu. Apakah di individu Kakak merasa manajemen waktu itu ya udah nggak terlalu, masalah atau kayak gimana Kak, di manajemen waktu? Manajemen waktu Juga sangat penting sih, karena penting. waktu itu kan Februari ya Mapresnya ya, Iya, dan itu bertepatan dengan UTS waktu itu. iya benar sekali. Waktu itu, seleksi tingkat fakultas sekolah vokasi itu waktu puasa, Mhm, dan itu bener-bener project UTS-nya hampir semua mata kuliah, oke. jadi kayak harus menyesuaikan. Aku juga ikut kayak project dosen juga, Iya, jadi kayak waduh, project UTS, project dosen, dan juga dosen ngerjain Mapres. Mapres. Kemudian juga Oke, yang seleksi tingkat univ juga habis lebaran, mhm. jadi kayak masih kerasa lebarannya, tapi kayak harus, "Ayo nih Ayo, selesaiin ini." kejar kejar gitu Iya, ya Kak? iya bener. Berarti lebih ke teknis juga manajemen waktu ya, Kak? Bener banget. Oke, Kak, aku penasaran nih, pasti ada satu cerita ataupun kejadian spesifik yang bikin Kakak mikir kayak, "Gila ini tantangan sulit banget ya," kayak gitu. Ada nggak sih, Kak, satu momen yang buat Kakak mikir, "Waduh, gila banget nih," gitu? Iya, iya Mapres kemarin sih yang Februari kemarin, karena
itu bener-bener kan aku terbiasa ada partner ya, jadi kayak Iya, ini gimana ya, kayak bisa diskusi gitu loh. Tapi kalau yang Mapres kemarin ya mungkin ada teman diskusi, tapi mereka kayak cuman ngasih saran aja, kayak nggak apa ya, membantu full gitu loh full. gitu. Terus kayak sebenarnya kayak itu Mapres itu bukan hanya menguji kemampuan aku sih, tapi kayak ketahanan gitu loh, kayak mampu nggak sih ini Mampu anak gitu. iya Terus iya kayak iya. oh my god, rasanya kayak sebenarnya sebelum seleksi universitas tuh kayak mau lanjutin nggak ya? Waktu itu Oh, gitu. agak burnout gitu ya, Kak? Iya, karena Waduh, jujur eh apa ya, orang-orang finalisnya tuh luar biasa banget, luar kayak biasa. udah di tingkat internasional mereka udah jam terbangnya udah tinggi gitu Waduh, loh, kayak wah minder nih gitu. Tapi kayak minder. oh ya udah jalanin aja dulu gitu. Jalanin aja dulu, bestseller, Iya, jalanin aja dulu. bener banget. Oke, tadi kan yang paling berkesan buat Kakak ada Mapres individu juga Olivia karena yang pertama. Iya, bener banget. Di antara dua ini, mana momen yang paling membekas dibanding tantangan-tantangan lainnya? Oke, antara apa tadi? Olivia dan Mapres. Dan yang membekas itu tantangan yang mana sih yang menurut Kakak membekas sekali di Kakaknya gitu? Ataukah yang bertim atau yang individu? Kalau menurut saya yang paling membekas yang individu. Individu, tetap Iya, aja individu tetap kayak gitu. individu. Karena apa ya? Kalau yang bertim kan kalau misalkan kita bidangnya IT nih, kita kan Iya, manajemen ya. Ya udah mhm, kita ngurusin masalah finance dan finance. partner kita ngurusin masalah IT-nya gitu. Iya, Tapi kalau yang kemarin tuh kan aku kayak produk inovatifku tuh kayak sistem gitu kan. Itu kayak aku dipaksa ngerti IT banget gitu loh. Jadi oke. kayak ya udah manajemen juga harus Harus tahu, IT tahu, juga harus tahu, semuanya harus tahu gitu. bener-bener harus dipelajari semua dan harus sendiri kayak Iya, gitu ya, bener Kak. banget. Ya sih, jujur sangat berat ya menjalaninya, tapi Bisa. bisa sampai saat ini. Oke, next kita masuk ke pertanyaan Selanjutnya. selanjutnya. Boleh diambil lagi di kotak misterius ini. Oke. Pertanyaan yang keberapa nih kira-kira? 1. Nomor 1. Lagi-lagi hadiahnya pertanyaan. Pertanyaan. Bisa ditebak ya? Iya, bisa ditebak sekali emang. Oke. Oke, Kak. Saat menjalani Olivia perlombaan pertama dan juga Kobisma yang berbasis tim, Olivia juga berbasis tim, apa sih perbedaan pelajaran yang paling Kakak rasakan? Karena kan Olivia perlombaan pertama, Kobisma bukan perlombaan pertama lagi. Mm-mm. Apa perbedaan yang paling Kakak rasakan nih antara Olivia juga Kobisma? Oke, kalau Olivia itu pelajaran yang bisa didapat Iya? itu mungkin apa ya, kolaborasi dan Mhm. manajemen waktu. Tapi kalau yang untuk Kobisma itu komitmen, karena Kobisma itu jangka waktunya 6 bulan dan itu Oke. setara 1 semester kan, Satu dan itu semester, Kak. bukan waktu yang singkat gitu. Singkukan. Dan kalau misalkan teman-teman menemukan partner yang pas, yang match gitu, yang menjalaninya enak-enak aja gitu loh di Iya. waktu 6 bulan itu Heeh. gitu. Itu sih. Oke, berarti bisa kita rekap nih Kak, Olivia perlombaan pertama, Kobisma perlombaan 1 semester, Iya. Mapres perlombaan individu. Keren banget sih Kamela, keren keren keren. Jadi mungkin kalau di Olivia Kakak lebih ke manajemen waktu karena masih pertama, masih Mm-mm. belajar. Kalau di Kobisma udah ngerti nih manage waktu, mungkin lebih ke komitmen bersama tim seperti itu. Iya, karena sebelumnya kan pasti udah pernah ngikuti lomba kan. Jadi kayak udah Iya, tahu, oh alurnya nanti setelah kayak ini ini, gini, udah gini. ngerti gambarannya ya. Iya. Oke. Menurut Kakak nih, kita buat lomba individu dengan lomba tim. Lebih bebas mana menurut Kakak? Nentuin arah sendiri atau berkolaborasi? Oke, kalau lebih bebasnya sendiri ya, Sendiri. karena kita bisa atur waktu kita seenak kita gitu. Iya, Kita bisa kadang-kadang tiba-tiba kayak, ya udah aku ngerjain akademik dulu, PR iya, dulu. bener bener bener. Kadang-kadang bisa tiba-tiba aku ngerjain project UTS dulu, kompetisi dulu Iya, gitu. karena kalau bertim bisa aja waktunya beda-beda. Iya, Kakak mau ngerjain tugas, partner Kakak mau ngerjain yang kompetisi kayak iya gitu. Berarti bener lebih banget. bebasnya di Individu. individu ya Kak, lebih ke individu. Oke. Kakak ada mengikuti lomba-lomba yang bertim, ada Kobisma juga ada Olivia. Gimana sih cara Kakak memposisikan diri Kakak dalam tim? Apakah Kakak tipe yang
dominan pengen muncul sendiri atau lebih ke penyeimbang jika ada konflik? Pastinya ada konflik kan Kak di Iya, antara pastinya. partnernya. Kakak itu lebih ke penyeimbang atau dominan dan ya udah kayak gitu aja? Oke, penyeimbang dong. Penyeimbang. Karena bertim tuh kayak harus menjaga satu sama lain Iya, ya. benar Kayak kita sekali. nggak boleh memaksakan pendapat Pendapat. kita atau ide kita gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan ini dalam struktur tim ya, misalkan Iya. aku sama temenku gitu, dalam memilih ketua tim mungkin eh, hari ini aku ya ketuanya, Oh, besok kamu kamu gitu. Jadi kayak iya, ganti-gantian jadi kayak salah satunya bisa merasakan di posisi itu posisi itu. gitu. Dan juga bisa berkembang bersama ya Kak. Nggak dominan cuma satu orang aja. Jadi kayak yang berkembang hanya satu orang. Berarti Mm-mm. Kakak lebih ke Penyeimbang. penyeimbang. Oke. Nah, Kak pastinya nih. Kalau soal ego kita nggak bisa terlepas dari ego ya Kak. Bener banget. Pasti apalagi berting ego-ego orang-orang itu pasti berbeda-berbeda ya Kak. Mm-mm. Pelajaran soal ego apa sih yang Kakak dapatkan pas harus transisi nih Kak? Dari kerja sendiri sampai ke kerja tim. Pastinya beda ya Kak. Kalau sendiri ya udah aku sendiri. Tapi kalau bertim pasti banyak sifat-sifat orang yang kita temuin yang berbeda-beda pastinya. Ya, menurut aku pahami dulu partner kita sih. Ya, Walaupun kita udah match, tapi kan orang berubah-ubah ya. Kita iya. kayak ya udah kita jalin chemistry dahulu, Heeh, yang hal yang disukai atau nggak disukai partner kita tuh apa gitu. Demikian juga partner kita juga harus memahami diri memahami kita. kita dengan cara yang sama Mm-mm, gitu. Terus nanti kita juga enak sih mm-mm. ngobrolnya, diskusinya begitu. Hmm, berarti kalau bertim itu harus gini ya Kak, harus bener-bener sama-sama memahami, tidak ada rasa lebih ingin dominan, kemudian juga nggak ada rasa ingin tersaingi kayak gitu, bener-bener sama-sama merangkul, Iya, sama-sama maju kayak gitu Kak. bener banget. Menarik, menarik Kalau sekali. mungkin untuk transisinya dari individu Individu ke ke tim. tim, mungkin kayak harus apa ya, kalau individu, wah aku harus bisa sendiri nih Iya, gitu, kayak dipaksa gitu heeh, loh. Kalau bertim kan, tim. oh tenang aja, kita bisa selesai gini masalah Iya, bersama-sama gitu. bersama-sama. Jadi kayak lebih tenang sih sebenarnya kalau bertim Iya, gitu. iya. Kalau sendiri emang ya enak sendiri karena ya udah aku sendiri nggak usah mikirin orang Mm-mm. lain. Tapi kalau bertim emang lumayan capek tapi jalannya lebih enak juga kan Kak, Iya, bisa bareng teman-teman juga. Oke Kak, waduh pertanyaannya makin lama makin dalam nih Kak oke, Mela, makin dalam boleh lagi. boleh. Boleh ditarik lagi pertanyaannya karena pertanyaannya yang ini agak mendalam nih. Oke, ini nomor 5. 5 pertanyaan lagi. Oke, boleh Pertanyaan boleh. lagi. Oke. Kita manusia biasa, Kak, pernah pastinya merasakan momen dimana capek, down, burnout, apalagi tadi Kak Mila juga sempat ngasih tahu kalau aku berhenti kali ya di Mapres ini Iya, kayak gitu. sempat mau nyerah. Sempat mau nyerah karena ya kita manusia biasa ya, pasti dengan adanya akademik non akademik pasti kita bingung nih, pasti ngerasa capek dan down juga. Kalau pernah biasanya Kakak bangkitnya gimana nih Kak? Oke, kalau bagiannya gimana mungkin aku kembali ke apa ya? Alasan aku kenapa aku memulai sih. Kayak Oke, sebenarnya semua ini kulakukan tuh untuk apa untuk sih gitu. apa? Kan apa ya? Kadang tuh aku berpikiran kayak wah aku udah sejauh ini tuh untuk apa sih gitu. Sebenarnya bukan untuk membuktikan ke orang lain sih, tapi kayak untuk ke diri Buat sendiri aku diri aja. sendiri iya. Iya. Terus mungkin cerita ke orang-orang terdekat pastinya, ke Oke. teman, ke keluarga dan alhamdulillah semuanya support Support gitu. system berarti cerita juga ya Kak. Berarti harus cerita ke keluarga juga ke teman. Tapi Kakak prefer ke cerita ke keluarga atau ke teman? Ke teman. Ke teman. Iya. Oh, oke. Biar keluarga tahu yang enak-enaknya aja kayak Iya, gitu. bener banget. Waduh, sangat memikirkan keluarga ya. Iya. Oke, keren keren keren. Di saat Kakak ngerasain capek, burnout, lagi down, pastinya ada yang namanya self reward Oke. ataupun pelarian Kakak ngerasa capek. Kakak ngelakuin apa sih buat recharge energi juga self reward, Kak? Oke, mungkin aku kayak kasih jeda di dalam sehari gitu sih, Iya, kayak maksudnya bukan bolos kuliah ya, tapi kirain kayak bolos kuliah. iya, tapi kayak di luar jam itu, mungkin tidur atau nonton. Nonton. Iya, Kakak juga suka nonton. Kalau iya, nonton apa? Kalau boleh tahu nonton apa, Kak? rahasia. Oh, rahasia. Iya. Kirain kayak nonton Upin Ipin, nonton Oh apa gitu. Oh no, no. no. Berarti Kakak lebih ke tidur, hibernasi, Iya. kemudian nonton kayak gitu. Oke sih, Kadang Kak. suka jalan-jalan sendirian gitu sih tanpa arah gitu. Mungkin Pokoknya ngendarin pengen motor sendiri. gitu, iya. Oh, sendiri, pengen lebih sendiri kayak gitu. Oke, oke, oke. Kalau aku sih lebih ke apa ya kalau di energi tuh
makan Makan? es krim. Iya aku makan, Oh, aku suka banget yang makan. manis-manis? Yang manis-manis dan yang asin-asin. Pokoknya yang banget, asin Oke. banget, manis banget kayak gitu. Oke. Berarti Unik, tidur, unik. unik. Tidur dan jalan-jalan sendiri dan Iya. juga nonton film. Oke. Oke, maaf. Di-cut ya, Pasya. Kalau untuk siapa orang pertama yang Kakak cerita pastinya temen ya, Kak. Nah, Mungkin untuk cerita hari ini kayak gimana, capek banget, kayak gini-gini. Pastinya teman Kakak support ya, Kak? iya, Support, alhamdulillah menanggapi. ya. Tapi Kakak tipe orang yang kayak kalau cerita pengen didengerin aja atau pengen ditanggapin ceritanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, karena kadang Oke. apa ya, kadang aku tuh cerita bukan untuk mencari apa ya, Validasi. validasi, tapi kayak ya biar ada orang yang dengerin Dengerin cerita aja aku biar udah gitu. keluar semua, biar udah lebih plong, kayak Iya, gitu. karena temen itu apa ya, kadang kan aku lebih banyak cerita ke temen dan Iya. mereka juga apa ya, lebih tahu aku gitu loh. Kalau keluarga kan kita posisinya kita merantau ya, jadi Iya, iya benar. mungkin aku cerita ke keluarganya kayak ya udah yang umum aja Umum-umum gitu. aja. Kalau untuk detailnya mungkin ke temen Iya, gitu. oke, oke. Menarik banget. Oke, Kamila, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir dan paling menarik. Oke. Kayaknya kalau kita cabut pun pertanyaan udah ada di sini. Iya, Tapi oke. cabut aja dong. Oke, tetap cabut. Cabut-cabut. Kita harus manfaatin properti yang ada di sini, Kak. Oke. Oke. Sesuai prodi kita ya, manajemen penilaian properti. Properti. Pertanyaan nomor 4, pertanyaan terakhir. Oke, Kak, dari semua proses itu, perubahan terbesar apa yang Kakak rasakan dalam diri Kakak sampai hari ini? Oke, dari awal kuliah sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Oke, mungkin aku sekarang lebih nggak overthinking-an sih. Oke. Iya, dulu tuh kayak aku terlalu memikirkan Hal yang nggak perlu dipikirkan. iya, omongan orang gitu. Oh, Sekarang iya. kayak udah lebih bisa mengontrol dan fokus kepada diri kita gitu. Oke. Coba deh bayangin kalau misalkan nih kamu Iya. mau tiba-tiba mau ada niat mau lomba internasional Heeh. gitu. Terus kamu cerita ke temenmu, Iya. terus temenmu bilang, emang bisa ya? Ini baru pertama kali Oke, loh. oke, oke. Kamu nggak punya pengalaman loh gitu. Heeh. Kalau kamu mungkin overthinking kan kamu bakal mikir kayak, "Oh iya ya, kok aku nggak Iya, mikir aku sih? langsung kayak ya udah gitu. Ya udah sih, besok aja," Heeh, gitu. heeh. Kalau kamu nggak overthinking kan, ya udah sih, kan ini juga pengalaman Pengalaman aku. aku gitu. Itu mungkin bisa jadi pelajaran untuk lomba selanjutnya internasional, tip and Iya, trick gimana gitu. iya. Bener Jadi sih, Kak, kayak karena emang kalau di mahasiswa ya, mhm, pasti kita selalu memikirkan omongan orang lain. Lah, nanti orang ngomong kayak gini, orang ngomong kayak gini, aku gimana ya? iya Berarti lebih ke kayak, ya udah yang jalanin aku cukup cerita kalau orang nanggepin kayak gitu, ya udah nggak apa yang jalanin aku kayak gitu ya, Kak. iya, Berarti lebih nggak overthinking lagi. bener. Mungkin mereka kayak gitu cuma beberapa menit atau mungkin paling lama sehari. Oh, Setelah iya, itu iya. kayak, ya udah, karena mereka juga nggak terlalu berpengaruh kan ke kita Oke, gitu. berarti salah satu sifat yang hilang adalah overthinking. Iya, Sekarang lebih betul. pede aja, jalanin aja dulu Iya, best karena itu sellernya. ngaruh ke kedepannya gitu. Bener, bener, bener. Kak, apa sih perubahan yang bikin Kakak jadi lebih, apa ya, lebih pede buat ambil tantangan yang lebih besar lagi ke depannya? Oke, yang lebih pede. Iya, Mungkin yang overthinking itu tadi sih, kan karena nggak overthinking jadi kayak kita percaya diri, jadi iya, optimis. bener sekali. Kalau kita kayak kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa, oh ya udah jadi pengalaman, pelajaran, Pengalaman. gitu sih yang membuat pede. Oke. Oke, terima kasih Kamila, kita udah benar-benar sampai di pertanyaan terakhir. Oke, teman-teman, Oke. teman-teman boleh denger ya dari Kak Mela tadi intinya apa? Jangan overthinking, percaya diri aja. Kalau emang teman-teman mau mencoba hal-hal baru, boleh banget karena itu benar-benar jadi pelajaran buat kita, membuat kita lebih berkembang lagi ke depannya, meningkat lagi. Juga kalau jangan takut untuk lomba individu. Iya, betul Jangan takut sekali. lomba individu karena itu benar-benar bisa membangun kepercayaan diri teman-teman, juga membangun pengetahuan teman-teman. Juga bertim juga jangan takut kan, Kak, karena Iya, ya bertim juga emang lebih sulit, tapi kita bisa ketemu sama orang-orang baru, bisa berkembang bersama dan juga bisa ngerasain gimana sih rasanya bertim dan juga berkompetisi bersama orang-orang yang punya pemikiran berbeda sama kita, mungkin sifatnya beda-beda, bisa ngerasain egonya orang-orang, juga iya, sifat orang-orang pasti tentunya berbeda-beda. betul banget. Tentunya hari ini sangat-sangat menarik ya, Kak, sangat bermanfaat tentunya bagi teman-teman penonton Deep Berisik, juga pasti ngerasa beruntung bisa mengetahui pengalaman dan juga dinamika Kak Mela sendiri selama 3 tahun belakangan ini. Mungkin sekarang sudah lagi menjalani mapres ya, Kak?
Iya, udah Ma Februari oh udah lalu. Februari yang Iya. lalu, udah menjalani MAPRES, mahasiswa berprestasi diploma nih guys. Oke Kamela, sekarang kita udah tuntas menjawab segala pertanyaan-pertanyaan mahasiswa nih Kak. Kita udah sampai di pertanyaan akhir. Tentunya seru banget ya obrolan hari ini. Dari sharing Kak Mela, kita jadi belajar kalau proses bertumbuh itu memang gak selalu mudah, pasti selalu ada tantangan. Tapi dari tantangan tersebut kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Betul Terima kasih sekali. banyak ya Kak Mela nih sudah berbagi Sama-sama. cerita hari ini, dedikasi dan juga waktunya hari ini yang tentunya pasti relate banget nih buat teman-teman Maba. maba juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah menyimak, semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat dan juga menjadi penyemangat teman-teman dan juga menjadi gambaran teman-teman untuk maju ke depannya gimana, seperti itu. Mungkin Kak Melani punya closing statement? Untuk teman-teman DEB mungkin closing statement dari aku, jangan takut ambil kesempatan, apapun kesempatan yang ada di depan Oke. teman-teman. Apapun peluang di depan teman-teman ambil aja, entah itu urusannya bisa atau enggak belakangan, Iya, karena itu adalah kesempatan yang mungkin tidak datang 2 2 kali di kali. kehidupan teman-teman Benar gitu. sekali. Fake it until you make it. Jadi Ais. berpura-puralah bisa sampai berhasil kamu bisa gitu. Oke. Jadi kayak berpura-pura sebenarnya nggak menipu atau membohongi diri kalian, tapi itu membuat teman-teman percaya diri dan gugupnya itu hilang sih Hilang. gitu. Oke, Kak. Berarti teman-teman nggak boleh ragu mau ngambil langkah, nggak boleh ragu mau itu kompetisi individu nggak apa-apa, tim juga nggak apa-apa, tapi itu membuat teman lebih membangun kepercayaan diri juga pengetahuan teman-teman sendiri. Betul banget. Oke, terima kasih ya teman-teman buat Kamela juga. Terima kasih buat Kamela waktunya hari ini. Buat teman-teman juga udah mau nonton Debrisik. Aku Yosi Gresha dan juga Kak Mela, pamit undur diri. Sampai ketemu di obrolan seru berikutnya. Bye bye. bye-bye.